Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan memimpin jalannya presentasi ini. Materi yang akan kami sampaikan adalah teknologi asistif tunagrahita. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nur Hikmah, ada Siti Masyarah, Septiani Widi Anggraini, dan Deviahani. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu definisi teknologi asistif, macam-macam teknologi asistif, pentingnya teknologi asistif bagi anak ABK, pengertian tunagrahita, karakteristik tunagrahita. Definisi teknologi asistif. Teknologi asistif adalah istilah umum yang mencakup alat bantu, adaptif, dan rehabilitasi untuk individu dengan disabilitas dan mencakup hampir semua hal yang mungkin digunakan untuk kompensasi kurangnya kemampuan tertentu. Red and Browser 2005. Berkisar mulai dari perangkat berteknologi rendah seperti kruk atau pegangan khusus untuk pena hingga barang yang lebih canggih seperti alat bantu dengar dan kacamata, ke perangkat berteknologi tinggi seperti komputer dengan perangkat lunak khusus untuk membantu membaca penderita dysleksia. WHO 2009. Di sini ada 3 macam teknologi asistif. Teknologi asistif untuk para anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama ada teknologi asistif tunanetra. Mengetahui populasi tunanetra yang tidak sedikit, beberapa inovasi teknologi diciptakan untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Argumen reality, para peneliti di Universitas Oxford di Inggris memanfaatkan AR untuk membantu meningkatkan daya penglihatan para penyandang gangguan penglihatan. Yang kedua, ada teknologi asistif tunarungu. Penyandang tunarungu memiliki kendala tersendiri dalam hal komunikasi verbal atau lisan, baik dalam berbicara maupun dalam memahami pembicaraan orang lain. Ketunarunguan akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak, baik itu tingkat intelijensi, bicara, emosi, sosial, maupun kepribadiannya. Diperlukan adanya pendidikan komunikasi verbal dan media belajar dan penglihatan penunjang semenjak usia dini. Google menawarkan terobosan terbaru dalam proses pengolahan suara masukan pengguna. Teknologi ini disebut dengan Google Speech. Ini diharapkan dapat digunakan untuk tunarungu dalam berlatih bahasa dan berbicara, agar nantinya dapat diolah dan dapat menunjukkan perkembangan kemampuan bahasa tunarungu. Yang ketiga, ada teknologi asistif untuk anak autis. Teknologi komunikasi autisme merupakan suatu alternatif pemulihan bagi anak penderita autis, di mana dalam proses pemulihannya banyak melibatkan kemajuan teknologi dan komunikasi. Banyak perusahaan yang berbasis teknologi komunikasi yang ingin terlibat dalam pengembangan proses pemulihan anak autis. Untuk penderita autis, penggunaan komputer, tablet dapat digunakan sebagai alat bantu komunikasi anak autis, namun memerlukan pelatihan awal pada orang tua dan anak. Pentingnya teknologi asistif bagi ABK. Memberikan pendidikan berkualitas kepada siswa di zaman informasi ini menuntut guru untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi. Sangat penting bagi guru untuk memiliki keterampilan teknologi yang dibutuhkan agar dapat memanfaatkan kekuatan komputer dan teknologi yang terkait dengannya untuk pengajaran yang efektif. Teknologi dalam bentuk komputer, jaringan informasi, dan multimedia akan memberikan akses kepada setiap orang di masyarakat. Di antara makna pentingnya adalah asistif teknologis atau teknologi asistif yang membantu siswa-siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan belajar dan kehidupan sehari-hari. Beberapa teknologi asistif memungkinkan siswa dengan disabilitas untuk mengakses komputer. Sebagian lainnya memberikan berbagai peluang pendidikan yang sebelumnya tidak ditawarkan. Di antara teknologi asistif yang terpenting adalah teknologi yang memberikan akses ke komputer dan teknologi
teknologi komunikasi modern lain kepada siswa-siswa dengan disabilitas. Pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah anak dengan inteligensi yang signifikan di bawah rata-rata. Kemampuan berpikirnya rendah, perhatian dengan ingatannya lemah, tetapi masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam bidang akademis yang sederhana seperti membaca, menulis, dan menghitung. Tetapi mereka sangat membutuhkan layanan pendidikan, bimbingan secara khusus. Menurut para ahli, pengertian tunagrahita dari Mumpuniarti adalah hambatan mental untuk melihat cenderung kebutuhan khusus pada mereka. Hambatan mental termasuk penyandang lamban belajar. Kemudian dari Aprodita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Ada karakteristik tunagrahita menurut Mumpuniarti tahun 2000. Yang pertama ada karakteristik fisik yang nampak. Seperti anak normal, hanya sedikit mengalami keterlambatan dalam kemampuan sensomotorik. Kemudian ada karakteristik psikis, sukar berpikir abstrak dan logis, kurang memiliki kemampuan analisa, asosiasi lemah, kurang mampu mengendalikan perasaan, mudah dipengaruhi, kepribadian kurang harmonis karena tidak mampu menilai baik atau buruk. Kemudian yang terakhir ada karakteristik sosial. Mereka mampu bergaul, menyesuaikan lingkungan yang tidak terbatas pada keluarganya saja, namun mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan yang sederhana dan melakukannya secara penuh sebagai orang dewasa. Kemampuan dalam bidang pendidikan termasuk mampu dididik. Pada anak tunagrahita, yang pertama, ia kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian dia kesulitan juga dalam belajar. Kemudian kesulitan dalam hal menyesuaikan diri, cenderung banyak bergantung pada orang lain, dan sering menampilkan perilaku nakal. Ada teknologi asistif dan kegunaannya untuk tunagrahita. Seperti gambar di samping, ada media pembelajaran teknologi asistif sigap E4. Tenaga pengajar harus mampu berinovasi terus-menerus agar lebih baik dan tidak monoton. Untuk mengajar anak-anak tunagrahita diperlukan media-media pembelajaran yang nyata, gambar-gambar, bentuk sesuai dengan asli. Salah satu contoh media pembelajaran yang diciptakan oleh para mahasiswa untuk anak tunagrahita adalah media pembelajaran sigap E4. Strategi pembelajaran tunagrahita di era 4.0, yaitu rangkaian strategi pembelajaran dengan menggunakan berbagai media pembelajaran berbasis teknologi digital dalam berbagai bidang. Media pembelajaran sigap E4 dalam bidang-bidang sains yang dibuat yaitu media tubuhku, media makananku, media lidahku, dan media kerangkaku. Kesimpulan, pendekatan dalam penggunaan teknologi asistif dalam pendidikan inklusi berfokus pada penggunaan teknologi untuk berlatih dan untuk membantu dalam proses pembelajaran. Teknologi asistif membantu peserta didik dalam mempelajari materi dengan cara yang dapat mereka pahami, dengan menghilangkan hambatan yang telah mencegah mereka berada di level yang sama dengan rekan-rekan mereka. Selain itu, teknologi asistif memiliki peran utama dalam memulihkan dan mengkompensasi defisit kinerja yang dialami oleh peserta didik, meningkatkan kriteria peserta didik, dan memastikan evaluasi yang efektif sebagai akomodasi selama pengujian, penawaran posisi yang memadai ketika evaluasi yang diperlukan. Jadi itu tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.